Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatul Maulidia dari Fakultas Hukum semester 4 pagi, NPM 227420100161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ada pengertian hukum ekonomi syariah sendiri, yaitu sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan perbankan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada prinsip-prinsip. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi 1. Larangan riba atau bisa disebut dengan bunga, yaitu pengharaman riba atau bunga dalam segala bentuk transaksi keuangan. Yang kedua, ada larangan horor atau ketidakpastian, yaitu menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. Yang ketiga, ada larangan maisir atau perjudian, yaitu menghindari segala bentuk kegiatan ekonomi yang berbasis spekulasi atau perjudian. Yang keempat, ada keadilan dalam kontrak, yaitu semua kontrak dan perjanjian harus dilakukan dengan adil dan transparan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, ada investasi yang halal, yaitu investasi hanya dilakukan pada bisnis atau proyek yang sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, dan lainnya. Yang ketiga, ada transformasi hukum ekonomi syariah. Transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem perundang-undangan adalah proses di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan ke dalam kerangka hukum negara. Proses ini melibatkan berbagai langkah, termasuk penyusunan undang-undang, pembentukan lembaga, dan pengawasan pelaksana hukum. Yang keempat, ada langkah-langkah proses transformasi. Yang pertama, pembentukan kerangka hukum. Penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktek ekonomi syariah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pasar Modal Syariah. Yang kedua, ada pembentukan lembaga pengawas, pembentukan badan pengawas khusus seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai lembaga keuangan yang bertugas memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, ada pengembangan instrumen keuangan syariah, pengembangan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah. Yang keempat, ada edukasi dan sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaatnya. Yang kelima, ada penerapan dan pengawasan, pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang telah disusun dengan pengawas ketat oleh lembaga yang berwenang. Yang keenam, ada penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan, evaluasi terus-menerus dan penyesuaian undang-undang dan peraturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada hubungan antara hukum ekonomi syariah dengan falsafah negara Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang hubungan tersebut. Yang pertama, dilihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang menempatkan kepercayaan dan ketaatan kepada Allah sebagai prinsip utama. Yang kedua, dilihat dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah seperti larangan riba dan horor bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Hukum ekonomi syariah mendorong kerjasama dan persatuan melalui prinsip-prinsip seperti musyarakah dan mudharabah. Keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip musyawarah dalam hukum ekonomi syariah mendorong partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan ekonomi untuk menghindari ketimpangan sosial. Selanjutnya, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional.
Berikut adalah penjelasan detail mengenai kedudukan tersebut. Yang pertama, pengakuan konstitusional. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran agama masing-masing, termasuk Islam. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua, ada undang-undang khusus. Hukum ekonomi syariah mendapatkan pengakuan formal melalui sejumlah undang-undang yang mengatur secara khusus bidang ekonomi syariah. Beberapa undang-undang meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya ada peraturan pelaksana. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, berbagai peraturan pelaksana telah diterbitkan oleh otoritas terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada lembaga pengawas dan penegak. Lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum ekonomi syariah berperan penting dalam memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada pengakuan dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan inisiatif mendukung pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan industri halal, perbankan syariah, dan produk keuangan syariah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.